Ada ya. Halo, sudah ada yang join dengan saya hari ini. Terdengarkah suara saya? Oke, oke, halo, halo. Oke, boleh feedbacknya Bapak Ibu? Apakah suara saya jelas di tempat Anda? Sambil kita menunggu kita punya guest speaker ya hari ini ya, pembicara utama kita yang saya undang di tengah kesibukannya dia loh, gak gampang. Halo, malam. Ya, Bu Harum ini ya Bu ya? Atau dengan siapa nih? Bu Harum ya? Boleh feedbacknya dari Anda, Bapak Ibu semua yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada, jelas ya? Oke, oke, jelas ya semuanya ya, suara saya jelas. Oke, Bu Susi dari Semarang, thank you Bu. Sudah gabung sama saya nih malam-malam, oke. Oke, yang lainnya, oke, Pak Ferdi. Ya, wah ini Mas Dan. Sambil kita nunggu yang lain, Bapak Ibu ya, kita masih menunggu juga pembicara kita untuk ada di sini hari ini pastinya. Ya, dan saya juga nanti akan minta dia untuk bergabung sebentar lagi, Bapak Ibu ya. Oke, sebentar ya. Ya, halo Bapak Ibu. Bu Fani sudah masuk bersama saya. Jelaskah di tempat Anda, Bapak Ibu? Saya minta feedbacknya. Saya lagi rasanya di jaringan saya agak sedikit ada problem ya, tapi let's see ya, kita akan lihat. Bapak Ibu, seperti yang Anda tahu bahwa hari ini kita mengundang satu orang tamu yang sangat spesial di mata saya pun. Saya banyak belajar dari seorang ibu yang satu ini. Ya, beliau ini adalah sebagai seorang yang co-founder daripada Coaching Indonesia, satu organisasi coaching yang sangat besar saat ini di Indonesia. Kalau Anda tahu, kita belajar tentang coaching, ya biasanya orang nggak jauh-jauh, mereka kan sebut yang namanya Coaching Indonesia. Itu menarik sekali Bapak Ibu. Dan Ibu Lina, Ibu Laurencia Lina ini adalah co-foundernya, beliau sebagai CEO juga di situ, di Coaching Indonesia bagian services. Ya, dan beliau pun saat ini juga adalah menjabat sebagai selain memang ada di situ, dia dikenal dengan nama eksekutif dan juga transformational coach. Jadi kita akan belajar sama-sama sesuai dengan tema kita hari ini, Bapak Ibu semua. Ada yang tahu nggak temanya apa? Boleh chat ya. Yaitu kita menjadikan coaching sebagai gaya hidup. Kenapa Bapak Ibu kita harus menjadikan coaching sebagai gaya hidup? Nah, ini yang penting sekali, kita satu sama lain harus belajar ya. Nah, yuk mari sama-sama saya akan angkat oke, saya akan angkat Ibu Lina ada di sini. Yuk. Ya, kita sambil menunggu ya, Bapak Ibu ya. Semoga bisa cepat ya, dan koneksi baik, semuanya lancar, semoga di tempat Anda juga ya. Oke. Halo Ibu Lina. Hai, 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 dengar hai. suaraku? Dengaran, Ibu Lina dengar suara saya nggak sekarang? Dengar jelas sekali. Dengar ya, jelas ya. Kita saling feedback aja Ibu. Siapa tahu ada koneksi yang error karena kebetulan WiFi di rumah saya ini lagi nggak bagus, jadi saya pakai yang lain nih. Gitu. Tapi mudah-mudahan baik ya. Ada Ya, yang lain-lain juga. Wow, ini ada teman-teman kita nih sudah cukup banyak nih Bu Lina. Oke, Pak hai, selamat Edi malam juga, Pak. teman-teman semua. Iya, semua sudah ada di sini ya bersama-sama dengan kita. Ada 17 orang dan mungkin akan bertambah lagi begitu ya. Oke, sambil kita ngobrol-ngobrol santai ya di malam ini Bu Lina. Saya panggil Bu Lina aja ya, lebih enak ya. Nama bekennya kan Ibu Ya, Lina nggak di usah luarannya. pakai bu juga nggak apa-apa, jangan pakai bu. Jangan dong, saya menghargai. Ya, nanti nggak enak lagi kalau pakai nama. Lebih Nggak ini ya. apa-apa. Oke, nah, Bu Lina, keseharian sekarang ngapain aja sih Bu? Sehari-hari kemarin saya lihat di Instagram Ibu, Ibu juga lagi rekaman, ada semacam berdansa begitu ya. Itu apakah untuk acara coaching Indonesia? Apakah sedang ada acara tertentu, Bu Lina? Di situ boleh cerita sedikit, Bu? Oke. Iya, jadi jadi itu sebenarnya kalau sehari-hari memang tetap di coaching, jadi saya sebagai Yes, professional coach, gitu, executive yes, coach, yes. dan kalau di life coachingnya di transformational coach. Kalau Uh, misalnya kamu lihat di story itu aku nari-nari, share tarian, jadi itu sebenarnya passion aku yang lainnya, selain coaching itu oh, dancing, nari. oke. Tapi narinya di sini kenapa di-share juga di sertifikasi kemarin pas sertifikasi yang eksekutif coaching gitu ya.
Jadi sebenarnya nanti kita ngomongin juga bagaimana coaching itu jadi lifestyle itu juga mempengaruhi segala aspek kehidupan termasuk ke badan. Maksudnya supaya kita bisa aware dengan diri ini gitu, gimana kita bisa aware dengan badan. Nah, akhirnya saya gabungkan itu antara tarian dengan how we connect sama badan kita, body awareness gitu. Dengan cara saya mengcombine coaching dengan tarian gitu. Jadi akhirnya sehingga di setiap jadi coaching itu cuma sekedar ngomong-ngomong dan membantu orang performance orang ya Bu ya, tapi coaching juga itu ada yang berhubungan dengan gerak tubuh begitu ya Bu Lina ya di situ ya. Iya, nanti maksudnya itu dengan gerak tubuh dengan gini. Nanti kita kan ini lebih ke bagaimana coaching menjadi lifestyle gitu ya, jadi gaya hidup gitu. Itu maksudnya kita sebagai coachnya itu juga lebih aware, lebih sadar tentang diri ini, nggak hanya tentang klien, tapi gimana kita hadir sebagai coach. Salah satunya dengan kita aware dengan bagaimana kita membawa badan kita juga gitu. Nah itu satu kesatuan gitu sebagai kita gitu. Betul. Good Bu, wah itu menarik ya. Bu Lina boleh cerita sedikit Bu, sebenarnya Coaching Indonesia ini satu organisasi yang seperti apa sih, dan mungkin banyak juga teman-teman juga yang belum mengerti, belum tahu mungkin Bu, walaupun saya tahu sebagian besar sudah tahu, tapi seperti apa sih Bu ceritanya di awal kok Ibu Lina bisa menjadi co-founder juga di sana, ketertarikan Ibu mungkin dengan coaching dan lain-lain Bu. Jadi boleh sedikit cerita sama kita. Bisa panjang gitu nanti. Singkat aja Bu. Oke. Jadi asal muasal. Jadi sebenarnya Coaching Indonesia itu satu organisasi yang memang fokus di pengembangan manusia, human development. Dan yang kita tekuni waktu itu adalah coaching. Jadi pertama kali kita bukan launch, memperkenalkan coaching itu memang juga nggak gampang. Dulu itu di tahun 2011 itu saya, Mbak Dita, Mas Al, Mbak Mutia, itu kita berempat yang mengawalinya. Pertama itu Mas Al, Mbak Mutia, saya Mbak Dita gabung berempat mengawali Coaching Indonesia ini untuk selain memperkenalkan coaching juga mengedukasi masyarakat tentang coaching, di mana coaching bisa bermanfaat juga buat di kehidupan, nggak hanya di pekerjaan tapi di sosial, di pribadi, personal gitu sebagai self growth. Nah, akhirnya Coaching Indonesia sampai sekarang itu sudah lumayan yang terlibat, maksudnya sama-sama di Coaching Indonesia udah sekitar 25 orang gitu. Wih, banyak ya Bu ya, 20 dari 4 ya, 4 doang loh. Akhirnya sekarang berkembang begitu, dan muridnya juga banyak gitu ya. Nah, ya kalau muridnya karena kami juga punya sekolah, jadi Coaching Indonesia sendiri itu punya 3 stream bisnis yang besar. Satu itu coaching services gitu, jadi memang yang memberikan layanan coaching. Nah, saya bertanggung jawab di sana. Kemudian yang satu lagi adalah coaching education, itu yang membawa semua sertifikasi. Jadi sertifikasi coaching yang teman-teman mau belajar coaching gitu ya. Nah, itu sertifikasi itu under Coaching Indonesia Education. Satu lagi itu adalah coaching teknologi. Jadi ada satu company juga untuk membantu mempercepat proses coaching itu sendiri, bukan mempermudah proses coaching itu sendiri, memperluas jangkauan itu dengan coaching teknologi. Jadi kita bikin dari scratch gitu platform coaching yang nanti bisa memfasilitasi pembelajaran di coaching education dan coaching services itu sendiri gitu. Jadi ada 3 unit besar. Jadi ada 3 bagian juga ya di Coaching Indonesia, nggak serta-merta hanya pembelajaran begitu ya, Bu Lina ya di situ ya. Oke. Nah, juga udah banyak ya, karena sejak udah lama, jadi alumninya sendiri itu kan sekitar hampir 2000 alumni Indonesia Academy. Iya.
Ya, 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 ya. Nah, buat Ibu Lina sendiri, coaching itu sebenarnya apa sih, Bu? Kalau kita bicara mulai menjurus ya kita kepada tema kita hari ini, tentunya tentang coaching nih. Tadi kan mungkin sekelumit singkatnya lah gitu tentang coaching Indonesia gitu ya. Nah, menurut Ibu, buat Ibu sendiri, coaching itu apa sih, Bu? Dan kenapa buat Ibu kok merasa Ibu ada di situ gitu? Mungkin passion ya, Bu ya, ada di sana. Nah, itu seperti apa ya, Bu ya, menurut Bu Lina? Oke, jadi kalau coaching itu kalau karena kita semua ininya dari ICF, kompetensinya Hmm, yang kita bawa itu hmm, dari International Coach hmm, Federation. Kalau hmm, dari definisi mereka, coaching itu bahasanya begini, itu adalah bagaimana adanya suatu bentuk kemitraan kita berpartner sama orang lain hmm. uh, untuk tujuannya memang memberdayakan, memaksimalkan potensi seseorang dengan cara Ya, yang kreatif oh, ya. prosesnya gitu. Tapi itu kalau Memaksimalkan itu potensi bahasanya ya. susah banget ya. Karena kalau sekarang kan persepsi coaching itu masih macam-macam. Apalagi Ya, di korporasi gitu ya. Namanya coaching itu masih ya, sesuatu untuk fixing problem. Jadi selalu ada masalah, ya, baru ada coaching gitu kan. Jadi ya, ya, orang juga ya, takut gitu ya, kalau misalnya mau di coaching gitu. Nah, ya, ya, definisi ini yang akhirnya membawa kita punya punya semangat bahwa coaching itu bukan untuk yang bermasalah, tapi coaching itu membantu seseorang mencapai tujuannya. ya. Jadi kalau misalnya dibahasakan yang lebih lebih Mm-mm. bisa dimengerti gitu, jadi seorang coach akan menemani seseorang dalam pencapaian tujuan yang ingin dicapai. Dalam proses dia mau mencapai tujuannya, akan banyak kesadaran-kesadaran baru sehingga dia akhirnya tahu tentang potensi dirinya dan dia punya strategi untuk memaksimalkan potensinya itu. Jadi lebih gampangnya begitu. Hmm, Ya Mas Hendy, gitu iya, Mas Hendy. iya, iya. Oke. Tadi Mas Hendy udah Ya, muter-muter simpelnya nih begitu lebih berarti ya, jadi Bu ya. Bagaimana? uh, mm -mm, mm -mm, Iya, iya, iya. menemani seseorang journey-nya untuk Oke, mencapai tujuannya. Nah, waktu mau mencapai iya, tujuannya, iya. Nah, mm-mm. dia dapat pembelajaran gitu. Jadi sebenarnya secara, Mm -mm. ya. Bapak Ibu, apakah suara saya dan Ibu Lina jelas? Mungkin teman-teman yang sudah peduli di sini dengan saya, ada masalah koneksi nggak ya, Bu Lina? Apakah jelas Bu suara saya? Suaramu jelas tapi gambarmu berhenti. Oh, oke. Ya, ya, ya. Di saya juga kok agak mendet-mendet ya. Nggak apa-apa ya, kita jalan aja ya, Bu ya. Lanjut ya. Mudah-mudahan semua dilancarkan ya. Bu Wiwit Tapi pada katanya saya intinya lihat ada. sebenarnya nih ke, kalau mau meneruskan intinya sebenarnya itu freeze coach, freeze nge-lag tuh. Mbak Lina Ya, juga ya, ada yang ngomong. like sedikit, ada yang jelas nih. Ya, thank you respon ya teman-teman ya. Respon dari Anda Ya. sangat berharga. Oke, Mm-mm. ya. Nah, kalau kita bisa bicara, Bu Lina, sebenarnya fungsi coaching ini apa saja sih, Bu? Tadi kita udah pelajari, kita udah lihat memang coaching itu memang untuk tadi Bu sudah jelaskan begitu ya, sedemikian rupa. Dan juga fungsi coaching itu sebenarnya apa saja sih, Bu? Pasti juga nggak cuma sedikit kan. Saya yakin coaching ini sekarang udah jadi satu hal yang memang sangat umum dan dipakai masyarakat di dalam bisnis, di dalam hidup sehari-hari. Begitu ya Bu Lina ya, dan kita ingin belajar nih kira-kira fungsi coaching ini sebenarnya buat kita apa sih Bu? Gitu, Bu Lina. Oke, oke. Wow, pertanyaan yang luar biasa ini Mas. Mas Edi itu coach juga loh. Justru kita mau gali dari Bu Lina nih hari ini. Dari suhunya langsung ya. Oke, jadi benar coaching itu bukan hanya kayak bentuk kita apa namanya dengerin orang ngomong terus habis itu dia akhirnya gimana nyampe tujuannya, nggak sekedar itu, tapi sebenarnya di dalam coaching sendiri itu banyak banget ilmu-ilmu lain yang udah jadi satu tuh di situ gitu, bukan hanya soal coaching aja gitu. Karena intinya sebenarnya nanti coaching itu lebih ke kalau fungsinya itu lebih ke membangun hubungan manusia dengan manusia Iya. lainnya. Sebenarnya itu. Nanti kita Hmm. nyampe deh ngomongin soal sebenarnya prinsip-prinsipnya apa aja gitu ya di coaching, karena
di dalam coaching itu sendiri itu tuh ada ilmu kita bagaimana berkomunikasi. Sebenarnya coaching itu Ya. adalah seni berkomunikasi sebenarnya. Seni berkomunikasi ya, seni ya. Oke. Iya, iya. Gimana komunikasi yang kita lakukan itu bisa bikin orang empower, apa sih empower? Berdaya gitu, dia lebih berdaya gitu. Dan karena ketujuannya itu menemani seseorang mencapai tujuannya, dia sampai tujuannya dengan lebih happy, lebih bahagia misalnya kayak gitu. Jadi intinya lebih ke bagaimana coaching ini itu meningkatkan engagement hubungan antar manusia dan manusia lainnya. Itu sebenarnya. Karena isinya itu ada ilmu komunikasinya gitu, ada juga sisi psikologisnya, kita bisa memahami orang dari karakternya, dari cara dia ngomong gitu ya. Kemudian mungkin ada leadershipnya karena kita menginspirasi seseorang, kita memberikan orang jadi terinspirasi bukan karena omongannya kita sebagai coach, tapi terinspirasi karena dia ditanya, dia jadi oh ternyata saya bisa ini gitu ya. Itu juga ada sisi leadershipnya. Jadi sebenarnya coaching itu sekarang udah apa ya, jadi satu kesatuan atas ilmu-ilmu yang lain gitu, ada komunikasi, ada psikologi, leadership gitu ya. Nah itu yang akhirnya bisa kita pakai di keseharian sebagai lifestyle kita untuk membangun hubungan dengan orang lain. Benar ya. Nah, banyak di dalam pemikiran kita, Bu Lina, kan coaching itu suka ketuker-tuker ya, Bu. Ada yang kita sebut dengan konseling, ada yang kita sebut dengan mentoring. Itu bedanya apa sih, Bu Lina? Mungkin bisa dijelaskan buat teman-teman. Mungkin ada yang juga menyamakan bahwa training itu juga coaching. Kadang-kadang saya waktu men-training, saya kadang-kadang disebut juga disebut lagi coaching katanya begitu. Nah, itu banyak sesuatu yang istilah yang mungkin harus perlu diluruskan gitu ya buat masyarakat kita ini ya, tentang namanya bedanya coaching dengan mungkin counseling, dengan yang namanya mentoring, atau bisa disebut juga dengan training, mungkin kalau training begitu ya. Nah, seperti apa sih Bu bedanya coaching dengan hal-hal tadi, Bu? Itu Bu Lina. Oke. Yang paling sering itu memang kaitannya dengan mentoring gitu ya, kemudian dengan counseling juga dan training. Jadi kalau mungkin kita akan bahasnya lebih ke sebenarnya prinsip-prinsip coaching itu apa aja. Jadi prinsip coaching itu boleh. Ya, prinsip-prinsipnya dulu ya. Supaya lebih jelas gitu ya. Jadi prinsip-prinsip coaching itu sebenarnya ada beberapa faktor seperti yang namanya proses kita berkomunikasi itu dua arah ya. Jadi nggak bisa coaching itu satu arah ya, Bu ya? Nggak bisa ya. Dua arah. Nah, kalau training itu kebanyakan satu arah. Nah, itu bedanya. Ya. Jadi trainernya akan ngasih tahu gitu kan. Memberikan, betul ya. Tapi kalau coaching kita nggak ngasih tahu, tapi kita bertanya yang membuat seseorang punya pemikiran atau kesadaran baru tentang dirinya, atau dia punya persepsi baru gitu, yang akhirnya dia sadar bahwa dia punya potensi yang bisa dikembangkan lagi, misalnya kayak gitu. Dia punya kesadaran baru. Nah, itu prinsip yang pertama. Itu jadi beda sama training. Dan coaching itu bentuk pendampingannya itu tidak cuma sekali putus gitu, dia berkesinambungan. Kalau training sekali aja udah. Ini ada kontinuitas mungkin ya, Bu Lina ya. Jadi nggak sekali putus gitu ya. Nggak hanya cuma satu kali. Karena apa? Karena kesadaran yang dia dapat di sesi pertama misalnya itu harus dijaga di sesi berikutnya. Kalau enggak dia akan balik ke pola lama. Gitu. Jadi memang harus ditemani perjalanan dia akhirnya menemui tujuan yang ingin dicapainya. Kalau beda dengan mentoring, yang sederhananya adalah mentoring itu transfer knowledge. Jadi transfer satu ilmu mungkin begitu ya, Bu ya, adanya expertise tertentu mungkin gitu, Bu ya, yang di-sharingkan gitu dari seorang mentornya gitu ya, Bu Lina. Iya, dan transfer knowledge ini berarti dari orang yang memang expert, karena dia harus mentransfer knowledge itu. Nggak hanya transfer knowledge, kalau mentor itu ininya satu lagi kriterianya juga sudah punya
pengalaman yang berhasil dalam hal Oh, yang oke. dia jalani. Itu baru bisa dibilang mentor. Kalau coach itu dia tidak mengajari, karena kita menemani si coach untuk akhirnya coach itu yang di coach menemukan sendiri apa yang sebenarnya core dari yang dia inginin. Coach itu tidak perlu expert, tapi coach membantu coachee untuk bisa melihat dari sudut dan jarak pandang yang berbeda, yang selama ini mungkin terlimitasi dengan apa yang dia cuma tahu. Coach ini jadi cerminnya dia, bahwa ini bisa dilihat dari sudut pandang dan jarak pandang yang beda. Jarak pandang mungkin dijauhin, sudut pandangnya dilihat dari sebelah sini. Jadi coach harus expertnya di cara dia berpikir secara lebih strategis, lebih tinggi gitu, bukan transfer knowledge-nya. Gitu. Oke. Ya berarti seorang coach itu nggak perlu ahli dong, Bu Lina, di bidangnya. Nggak perlu ahli betul di bidangnya gitu ya, Bu ya. Iya. Tapi dia harus bisa menemani si coachee untuk membawa dia melihat dari helikopter view, lebih tinggi ngelihatnya situasi dirinya. Jadi dia lebih sadar tentang dirinya gitu, yang mungkin dia si coachee ini terlimitasi dengan value atau beliefnya dia yang dia bawa selama ini gitu. Akhirnya dia nggak bisa melihat yang lain. Nah, coach itu jadi cerminnya. Nah, kalau sama counseling bedanya, counseling itu lebih memperbaiki, bukan perbaiki, dia melihat bahwa ada sesuatu di masa lalu yang harus diperbaiki, kemudian sekarang menjadi lebih sadar. Tapi kalau coach prinsipnya tadi kan dua arah ya, prinsip satu lagi prinsipnya adalah coach itu moving forward. Jadi kita membantu seseorang itu untuk dapat keluar dari masalah untuk maju ke depan. Jadi tidak mengulik-ngulik masa lalunya, tapi lebih ke membawa dia ke depan. Jadi mungkin kalau misalnya ada kita sebagai coach ngelihat orang yang datang untuk minta di coach, kita ngelihatnya bukan orang yang punya masalah. Kita ngelihatnya adalah manusia yang punya potensi yang bisa dikembangkan. Mau seberapa anehnya keadaannya, dia adalah manusia yang punya potensi yang bisa dikembangkan. Nah, seorang coach melihatnya seperti itu. Jadi kita juga diajarin untuk tidak pernah ngejudge orang lain. Nah, itu kita harus belajar. Itu, Nah, di situ tuh belajarnya untuk selalu netral, nggak gampang tuh ya, Bu Lina, ya, belajar melihat itu gitu ya. Karena kebanyakan kalau orang datang sama kita ngomong-ngomong minta di coaching kan, ini yang dulu ya saya juga alamin, kebanyakan orang-orang malah jadi curhat gitu, Bu Lina ya. Jadi curhat, akhirnya si kita sebagai coachnya juga terbawa perasaan. Dan akhirnya apakah seperti itu sih? Rasanya juga bukan. Berarti kita harus bisa netral gitu ya, Bu Lina ya. Sebagai coach itu kita berdiri tegak untuk bisa melihat masalah, bukan masalah tapi potensi mereka, malah begitu ya tadi Bu Lina bilang ya, seperti itu. Benar karena sebenarnya coaching kan bukan fixing problem. Coaching itu lebih kita gimana kita bisa membangun hubungan sama orang lain, dan orang lain itu juga akhirnya dia sadar tentang dirinya, sehingga dia nanti jadi tahu gimana bikin strategi ke depannya gitu. Jadi coachnya harus mengajak dia untuk selalu mikirnya ke depan, bukan lagi ngurusin masalahnya. Misalnya, duh gimana ya nih pacarku, misalnya berantem mulu segala macam. Emang berantemnya kayak apa? Wah, diulik masalahnya gitu ya. Malah diulik itu nggak boleh ya, nggak boleh ya, Bu Lina ya. Malah diulik-ulik di situ tuh nggak bisa begitu ya. Itu bukan coach yang benar tuh, bukan begitu ya, Bu Lina ya. Iya, jadi kita sebenarnya mengajak seseorang untuk melihat possibilities yang ada di depan gitu. Jadi mengajak seseorang untuk bisa keluar dari drama-drama kehidupan deh gitu ya. Iya, intinya makanya memang kalau coach itu benar-benar harus netral gitu. Kalau misalnya dia nggak netral ya jadi bilang, wah itu pasti pacarku yang begini, atau kamu sih nggak mau ngomong terus terang sama dia, misalnya gitu kan. Dan itu kan bisa ya kalau misalnya.
Gitu. Nah, itu dia. Malah terbawa suasana begitu ya Bu Lina ya. Oke, oke. Ini teman-teman juga banyak nih Bu Lina yang udah gabung. Saya tadi lihat ada guru saya, Coach Haryanto Kandani loh, join di kita loh. Luar biasa nih ya. Baru beliau Wow, lagi ada acara loh bagus. hari ini. Lagi ada Zoom meeting ini hampir 1.000 orang. Mungkin dia lagi di sela-sela ada temennya yang mungkin membawakan sekarang ikut kita. Mungkin juga live lagi, saya nggak tahu. Tapi thank you Coach Haryanto Kandani. Thank you ya. Sudah support kita di sini. Iya. Oke ya. Nah, menarik Ibu, kita udah lihat tadi ternyata beda ya. Kita sudah tahu fungsi coaching itu apa, kita udah pelajari dari Bu Lina juga secara sederhana fungsinya apa sebenarnya coaching itu memang untuk menimbulkan, memunculkan performance kita lagi begitu Bu Lina ya. Dan melihat moving forward ke depannya seperti apa bagi teman-teman ya. Jadi nggak lihat lagi ke belakang begitu. Dan kita juga melihat beda tuh antara training, coaching, ya mentoring dan counseling mungkin begitu ya, Bu Lina. Nah, kenapa sih Bu mengangkat tema hari ini? Kita berangkat dari tema kita, kenapa coaching itu harus kita jadikan sebagai gaya hidup, Bu? Emang emang bisa dibawa kemana-mana gitu, Bu Lina? Coaching ini kok bisa kita jadikan sebagai lifestyle begitu? Nah, seperti apa Bu Lina itu tentang mengenai lifestyle atau gaya hidup dari hidup Iya. coaching begitu? Iya, iya, iya. Ini soalnya menarik gitu. Soalnya kemarin waktu itu Mas Edi bilang kita namanya coaching apa ya gitu. Wah ini aja Mas Edi kayaknya bisa Ya, asik untuk menarik ini diobrolin. ya. Jadi tapi Ya. tapi ada benarnya karena itu ini pengalaman pribadi yang aku alami sebenarnya bagaimana belajar coaching ini yang membuat akhirnya coaching dibawa jadi gaya hidup gitu. Ya. Yang menarik itu adalah memang begini, karena coaching ini kan sebenarnya bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan orang lain dengan cara kita menjadi netral dan membuat orang lain itu terinspirasi atas dirinya sendiri gitu ya, terinspirasi karena ditanya segala macam dan dia akhirnya bisa menemukan dirinya dan dia akhirnya nyampe gitu apa yang mau dia tuju gitu. Itu tuh bukan hanya dengan kompetensi kita bisa dengerin nanya, tapi lebih ke bagaimana kita sebagai coach ini hadir, show up sebagai coach itu tuh yang seperti apa yang membuat akhirnya itu terjadi. Nah, itu kan kenapa itu akhirnya dibawa jadi gaya hidup di sesi kita kali ini gitu. Karena kita kan manusia yang selalu punya kebutuhan sosial kita berhubungan dengan manusia lainnya, benar kan? Betul. Kita nggak mungkin hidup sendiri, selalu dengan orang lain. Kalau kita mau mencapai tujuan di organisasi pun dengan tim, dengan orang lain juga. Kalau kita punya bisnis sendiri juga punya tim juga untuk membangun bisnisnya gitu kan. Even di keluarga juga punya ayah, ibu, anak, kakak, adik gitu. Jadi selalu ada hubungan manusia dengan manusia lainnya. Manusia ke manusia lain, makhluk sosial begitu ya. Iya, karena itu udah ya memang nggak bisa hidup sendiri aja. Dimana akhirnya untuk membangun engagement kita dengan manusia lainnya itu, kalau kita mengikuti prinsip-prinsip coaching yang kita sebagai coach itu harus netral, tidak ngejudge, kita tidak lagi menggurui atau ngajarin. Kita melihat bahwa manusia lain itu adalah manusia yang punya potensi. Akhirnya hubungan antara manusianya itu kan menjadi lebih lebih bermakna kan? Karena kita lebih bermakna, benar. Disitulah akhirnya prinsip coaching bisa dibawa menjadi gaya hidup kita. Prinsip coaching yang tadi gitu, dan itu nggak gampang gitu. Saya pun masih belajar terus sampai sekarang gitu kan, karena manusia itu selalu punya judgement, punya asumsi, punya asosiasi. Kalau ketemu orang gitu ya udah ngejudge duluan, itu kan selalu muncul. Tapi ada beberapa coach mindset yang memang kita pelajari yang juga membantu bagaimana kita akhirnya bisa membangun hubungan dengan orang lain ini, even ke anak loh. Jadi bisa dipakai komunikasi coachingnya, bukan saya sebagai coach. Nak sini nak saya coach yang enggak gitu, tapi kita pakai
prinsip-prinsip coachingnya gitu ya dalam berhubungan dengan anak misalnya. Jadi misalnya dulu ini saya cerita aja. Dulu saya sama anak yang pertama itu, waduh, hubungannya tuh ini apa, ciong kalau bilangnya di berantem terus gitu. Kontok-kontokan gitu ya, Bu Lina ya. Terus waktu saya belajar coaching, akhirnya saya menerapkan gimana ya kalau coba saya pakai komunikasi coachingnya dengan anak saya. Jadi saya sendiri sebagai coach tidak, saya melepas identitas saya sebagai coach, melepas identitas saya bahkan sebagai ibu. Tapi kalau dari prinsip coaching sendiri bahwa kita bermitra, jadi saya menjadi teman dia dalam berbicara, dalam berkomunikasi gitu. Saya mendengarkan tanpa judgment. Jadi anak saya, abis mama gini. Oke. Jadi saya bisa memahami, understanding dia saya apa. Yang akhirnya sampai sekarang itu udah benar-benar kayak teman. Udah nggak ada lagi tuh rahasia-rahasia di balik itu segala macam. Padahal saya hanya merubah itu aja, merubah diri saya untuk melepas semua identitas saya netral terhadap dia gitu ya. Tapi perubahan yang terjadi di luar itu luar biasa. Jadi di dalam saya merubahnya sedikit, saya merubah cara saya berkomunikasi, cara saya bertanya. Saya tidak ngejat, saya netral. Perubahan yang di luar, salah satunya perubahan yang terjadi sama anak saya itu jadi luar biasa gitu. Saya luar biasa ya, jadi impactnya. Udah ya apapun dia ceritain dan dia terinspirasi. Kalau dia bilang kalau aku udah gede aku mau jadi kayak mama aku. Iya. Jadi amazing Bu, amazing. Nah yang tadi hanya saya pakai prinsip coaching itu doang. Iya. Boleh tahu nggak Bu Lila lebih jelasnya kayak apa sih kok tadi tidak menjudge, ini contoh ke anak tadi itu bagus sekali karena ketika kita mencontohkan pada anak tentunya juga sama kita juga bisa mencontohkan pada orang lain begitu ya Bu Lina ya, karena kan coaching itu bisa dipakai kemana-mana begitu. Nah lebih detailnya gimana sih Bu yang dimaksud dengan kita tidak boleh menjudge, terus kenapa kok anak bisa sampai berubah responnya yang dulu wah mama sih begini, mama nggak bisa nggak ngerti mungkin begitu dulu ya, nggak mengerti posisi saya, tapi kok akhirnya sekarang bisa close banget kayak bukan lagi orang tua anak, mungkin sebagai teman dekat begitu ya. Itu berapa lama Bu proses seperti itu dan caranya lebih detailnya kayak apa sih Bu Lina kalau boleh cerita sedikit dari hal itu? Iya boleh. Dan ini juga nggak hanya ke anak, jadi ke siapapun sebenarnya gitu ya. Kalau prinsip itu apa namanya dijalani ke coaching. Jadi sebenarnya ada beberapa aspek yang memang kita lihat bisa ngebantu gitu ya. Kenapa hal itu sampai terjadi gitu ya, sampai akhirnya bisa jadi kayak teman, terus akhirnya dia bisa apa aja karena ada trust di situ yang terbangun sebenarnya. Tapi kalau misalnya mau dikulik lagi itu jadi gini, coaching itu kan bagi kita melihat manusia lainnya nih ya, bahwa dia memang resourceful, dia juga punya potensi yang bisa berkembang lagi segala macam. Tapi dari semuanya itu seorang coach, ini prinsipnya seorang coach itu dalam dia membangun interaksi sama manusia lain ada beberapa aspek yang membuat itu terjadi. Satu, kita respect sama orang lain. Walaupun itu anak, saya juga rasa dia ada rasa hormat begitu. Itu yang membuat juga satu. Iya, dan benar kita respect dan respectnya. Iya Bu. Iya. Mas Andinya putus-putus Mas Andi. Teman-teman pada dengar nggak? Sebenarnya masih dengar aku, Mas Andinya kayaknya freeze. Sorry, masih dengar apakah sinyalnya yang kurang bagus? Oke. Teman Bu Lina mungkin lanjut aja Bu, kalau memang saya putus nggak apa-apa, tapi teman-teman juga kalau memang bisa kasih feedback apakah saya yang kurang jelas gitu, wajah saya jadi nggak jelas atau Bu Lina gitu ya, supaya kita juga bisa tahu. Lanjut Mbak tuh. Oke. Jadi kita itu kan
connecting people nih sebenarnya kita apa namanya, coaching itu lebih ke bagaimana kita connect sama orang lain, mau siapapun itu. Ada aspek-aspek yang membuat hal itu terjadi. Satunya adalah kita memang respect terhadap manusia lainnya, itu respect terhadap apa yang dia ceritakan. Misalnya dia cerita, saya nggak suka sama bos saya gitu. Kita nggak langsung yang bilang, kok gitu sih, kamu sama bos itu harus hormat misalnya, nggak gitu juga gitu. Kita respect bahwa dia punya sesuatu mungkin concern terhadap atasannya. Jadi kita respect atas apapun yang dia ucapkan gitu. Itu satu. Dan terhadap apa yang dia alami gitu. Yang kedua itu jadi kita juga memahami perbedaan. Jadi mungkin ada perbedaan kepercayaan, belief, value gitu yang dia sebutkan gitu ya. Dan itu juga jadi sesuatu yang membuat kita sebagai coach ini harus bisa bersikap netral. Karena gini, kenapa sih kita nggak boleh ngejudge? Karena kan kita nggak tahu masa lalu orang tuh kayak apa, ya nggak? Iya, setuju sih Bu. Kita nggak tahu ya, nggak bisa. Dan kita juga nggak tahu, misalnya misalnya aku lagi ketemu Mas Hendy gitu ya, terus ketemu Mas Hendy di mana gitu, di mall apa gitu ya, terus aku bilang Mas Hendy gitu, terus Mas Hendy aja, oh iya gitu, terus kita kok sombong banget sih, padahal kita tadinya bisa ngobrol sombong banget. Kita juga nggak tahu 5 menit sebelum saya manggil Mas Hendy terjadi di Mas Hendy juga apa, kan kita juga nggak tahu. Iya benar, kita nggak tahu ya. Betul, betul. Makanya gimana kita bisa netral, nggak ngejudge, karena kita nggak pernah tahu yang dialami seseorang di masa lalunya atau bahkan 5 menit sebelumnya gitu. Betul, betul. Wow, itu menarik ya. Teman-teman semua, ya menarik itu sih. Menurut saya ini satu hal yang nggak ditemuin loh. Kita sebagai prinsip manusia, bahkan kita suka menjudge. Itu paling sering ya, Bu Lina. Kita menjudge orang, itu menilai orang sebelum tahu kondisi dia. Bahkan itu adalah sesuatu yang sulit sekali kita lakukan. Dan justru kita belajar nih dalam hari ini dari seorang Ibu Lina, Bu Lawrence Lina, bahwa memang judgement itu kita harus hindari kalau kita mau menjadi seorang coach yang hebat, coach yang bisa netral, berguna buat banyak orang begitu Bu Lina ya. Tidak boleh adanya judgement atau satu penilaian tertentu begitu. Ya itu menarik tuh Bu di situ. Lanjut Bu Lina, seperti apa nih terus selanjutnya dari cerita tadi? Iya. Nah, nanti yang namanya bagaimana kita bisa berlaku netral untuk akhirnya bisa membangun hubungan sama orang lain, nggak perlu jadi coach, tapi itu menjalani pun juga akhirnya juga bisa gitu ya. Prinsip itu. Yang satu lagi mungkin yang bisa ngebawa orang akhirnya juga bisa terkoneksi sama kita adalah kita juga membantu mereka untuk melihat kesempatan kedepannya, possibility kedepannya kayak apa gitu. Bukan lagi ngomongin yang belakang-belakang gitu. Jadi orang terbantu terinspirasi bahwa akan ada kesempatan-kesempatan di depan sana gitu. Jadi kayak misalnya COVID inilah gitu ya. COVID itu udah nggak bisa dikontrol kan. Tapi gimana orang akhirnya bisa bangkit gitu ya di COVID ini gitu. Melihat possibility yang ada di depan sana gitu. Jadi dia terinspirasi sendiri gitu. Bukan kita yang kamu bisa Hendy, kamu bisa. Nah itu bukan. Itu beda. Motivator itu beda dengan. Jadi orang termotivasi, terinspirasinya beda. Karena dia akan terinspirasi dari dalam. Karena dari dia mengenal dirinya. Karena dia tahu bahwa dia bisa nyampe ke sana. Betul, setuju banget, menarik ya. Makanya jangan cuma memotivasi dari luar saja, pulang ke rumah terus bete lagi gitu, Bu Lina ya. dengan di coaching, kita sebagai coaching atau kita mengcoaching orang itu ya, kita bantu dia untuk bisa punya mengenal potensi dia dan melihat pilihan tadi kalau kata Bu Lina ya. Memang ke depan tuh banyak hal baik begitu ya Bu ya yang bisa terjadi. Itu. Iya. Nah, Bu Lina, di dalam coaching itu sendiri, apakah ada metodenya, Bu? Apakah ada satu
rumusannya, formulanya, dan yang sederhana kayak apa sih Bu? Mungkin bisa bagi-bagi dengan, mungkin juga di sini adalah ada yang pelaku bisnis, ada yang memang mereka ada di dunia asuransi, di dunia MLM, mereka yang mungkin punya usaha, kuliner, dan lain-lain. Mungkin mereka ingin coba nih meng-coach karyawannya, meng-coach timnya. Nah, ada nggak sih Bu metode yang simple, sederhana, yang tentunya mereka bisa pelajari di saat ini bersama-sama kita? Seperti apa nih Bu yang simple dan sederhana, dan kayak apa kita harus meng-coach orang itu? Prosesnya seperti apa begitu Bu Lina? Oke. Nah, kalau buat seperti itu yang paling sederhana sebenarnya gini, dari konsep prinsip coaching bahwa kita membantu seseorang akhirnya menyadari situasinya dan dia tahu akhirnya nyampe tujuannya gimana. Jadi setiap kalau misalnya yang namanya berpartner dalam coaching itu kita juga bermitra sepakat atas apa yang mau dibicarakan, itu satu goalsnya ditetapkan. Ini mau ngomongin apa? Jangan sampai ngomongnya ngalor ngidul gitu yang biasa bisa selesai sejam jadi 4 jam gitu kan. Jadi berdua harus sepakat. Ngomong apa? Berdua sepakat dulu itu number one ya. Oke, good. Mau ngomongin apa nih gitu, mau nyampe gimana saya 3 bulan ke depan target saya tercapai misalnya gitu. Di situ dulu. Nah, next-nya itu adalah sebenarnya kita membantu coach untuk menyadari situasinya sekarang kayak apa. Yang suka bikin orang itu stres, nggak tahu mulai dari mana, terus akhirnya nggak dikerjain, itu adalah dia tahu tujuannya mau kemana, tapi dia nggak tahu situasi sekarang kayak apa. I see. Mereka nggak tahu kondisi sekarang gitu ya. Tujuannya tahu, tapi nggak tahu saat ini kayak apa begitu ya Bu Lina. Misalnya gampang gini, saya mau bikin buku deh gitu ya, tujuannya gitu, misalnya bikin buku gitu. Saya udah tahu ini buku kedua, jadi saya nggak perlu juga diajarin kan gimana cara nulis karena ini buku yang kedua, tapi nggak mulai-mulai gitu. Nah, itu artinya dia tahu tujuannya, tapi sebenarnya kondisi mental apa yang membuat dia akhirnya nggak bisa mulai. Nah, itu yang dieksplor situasi saat ini. Jadi intinya sebenarnya adalah coaching itu pertama sepakat nih mau ngomongin apa, kemudian dieksplor situasinya sebenarnya kayak apa, kemudian dieksplor juga situasi idealnya pinginnya gimana gitu. Nah, kalau misalnya dia situasi sekarang tahu, situasi yang idealnya mau kayak apa juga tahu, kemudian membicarakan bagaimana mencapai dari situasi sekarang ke situasi ideal. Sesimpel itu sebenarnya. Ya, jadi dari titik poin sekarang menuju kepada apa yang diinginkan tuh seperti apa begitu ya Bu, ingin apa yang kamu capai, caranya kayak apa begitu, itu yang kita gali mungkin ya Bu Lina di situ ya. Iya. Jadi selalu prinsip moving forward, moving forward ke depan. Jadi selalu dibawa ke depan gitu. Nggak lagi ngomongin nggak akan bisa soalnya ada COVID, nggak akan bisa soalnya kompetitor lebih bagus produknya, nggak akan bisa soalnya bos saya begini. Nah, itu kan masalah. Nah, itu dibawa ke depan. Sebenarnya kamu sendiri apa sih yang mau kamu capai dengan kamu targetnya nyampe 3 bulan ke depan misalnya. Dibawanya ke depannya. Menarik ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dia prinsip coaching yang saya juga sampai sekarang juga terus menggunakan ya, termasuk Bu Lina tadi kasih masukan bahwa memang kita melihatnya ke depannya, itu yang menarik ya Bu ya. Tidak ada yang namanya judgement dan melihat ke depan, itu menarik. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua yang masih ada bersama kita di sini boleh tulis kalau mau ada pertanyaan ya. Ada yang mau ditanyakan sama master kita di sini ya Bu Lina, ada suhunya nih yang memang bersehari-hari memang ada di dunia coaching loh. Ada Ibu Hasyana Isabella tuh ya. Halo Bu Bella. Ya, apa kabar ya? Ada temanku juga tadi. Iya. Nah, Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan ya, silakan tulis di kolom komentar, kita bahas sama-sama. Mungkin ada satu masalah dengan tim Anda, satu hal yang ingin Anda tanyakan tentang prinsip-prinsip coaching atau seperti apa. Nah, silakan Bapak Ibu bisa mulai bertanya di hari ini ya. Di malam hari ini kita akan bahas satu persatu. Sudahkah ada pertanyaan? Coba saya lihat dulu di atas. Ya, atau mungkin semua baik-baik saja. Loh, nah ini Mas Hendy itu nanyanya aja begitu. Jadi gini, jangan sampai juga kita sebagai coach atau orang yang mau bangun hubungan sama orang lain itu kalau ketemu terus nanyanya, gimana Mas Hendy, ada masalah? Karena coaching bukan tentang masalah. Coaching tentang mau mencapai tujuannya. Jadi kalau misalnya gimana Mas Hendy, apa yang bisa
kita omongin ini untuk Iya, iya. apa pencapaian kamu ke 3 bulan ke depan misalnya gitu. So, itu juga apa pembuat kita sebagai coach itu adalah melihat Ya, manusia yang punya potensi, bukan seseorang yang punya masalah. benar. Kalau coaching itu dikategorikan bahwa satu masalah baru, kalau ada masalah baru ada coaching, kalau nggak ada masalah berarti nggak ada coaching, berarti Itu gampang juga ya. Ini mulai ada satu pertanyaan nih dari Pak Faber Mawan. Thank you Pak. Mbak Lina, gimana caranya nih keluar dari drama Koci? Wow, nah ini menarik nih pertanyaan Pak Faber Mawan ya. Thank you Pak. Masih sering ke trap nih katanya. Nah itu Bu yang tadi saya bahas di awal. Jadi kita baperan gitu ya dengan si Koci ini. Gimana sih caranya kita way out, kita keluar dari drama mereka yang suka ngeluh, curhat dan segala macam. Silakan Bu Lina. Iya, terima kasih loh nih Mas Feb. Ini Mas Feb ini di Batam kalau nggak salah, masih di Batam ya Mas Feb. Oh, di Batam, wow, ya, apa kabar, Pak? Jadi kalau jadi gini, salah satu yang paling jadi tantangan kita sebagai coach itu juga adalah kalau coach bercerita kita terjebak ke dramanya ceritanya coach. Akhirnya yang diomongin adalah ceritanya. Padahal sebenarnya dalam proses coaching yang kemudian berubah dan bisa melakukan actionnya itu adalah si coachnya sendiri. Jadi fokusnya kita bukan lagi pada cerita yang dia ceritakan, tapi fokusnya kita ada yang namanya kita sebagai coach itu punya mindset curious, ingin tahu sebenarnya apa yang membuat dia concern banget tentang cerita itu sendiri. Jadi fokusnya kita itu di orangnya, orang yang berbicara, bukan di ceritanya. Karena kalau kita sudah terjebak ke ceritanya, akhirnya kita masuk ke dramanya dia. Tapi fokusnya kita itu lebih ke curiosity terhadap apa yang membuat dia sampai berpikir seperti itu. Apa yang membuat dia punya asumsi seperti itu. Apa yang membuat dia punya concern banget tentang hubungan dia sama bosnya misalnya. Jadi lebih curiosity, bukan kepo, tapi curious. Apa sih yang membuat kok dia mikirnya sampai ke sana gitu. Nah itu yang membuat kita jadinya bisa nggak terjebak ke ceritanya, karena bukan fokus pada ceritanya, bukan fokus pada masalahnya, tapi fokus sama orangnya. Fokus sama orangnya, gitu ya Bu ya. Jadi jangan terjebak di dalam masalah itu ya. Ya, gitu caranya. Dan itu emang perlu latihan, karena kalau udah kita ngobrol, terus habis itu apalagi kita tahu soal masalahnya, seolah-olah kita pingin fixing masalah itu sendiri, akhirnya kejebak. Misalnya bilang, ini aja caranya gini, udah dilakukan, nggak bisa. Aduh, gimana lagi ya? Akhirnya jadi cari solusi. Nah, sebenarnya fokusnya adalah pengembangan seseorang, bukan nyariin solusinya. Tapi kita nanyanya lebih ke, misalnya, betul. saya nggak tahu nih gimana caranya fixing problem ini gitu kan, misalnya. Oke. Nah, di sana kita bukan langsung lihat di cerita itu, tapi konteks yang lebih gede tentang diri si coach itu sendiri. Ya menarik ya. Jadi Bapak Ibu jangan fokus sama ceritanya ya, jangan fokus sama sesuatu yang mungkin membawa perasaan di situ, tapi mungkin fokus pada hal yang memang dia ingin tuju begitu Bu ya, pada option-option yang ada yang memang dia ingin raih begitu ya. Nah, thank you Pak. Bapak tadi sudah tanya. Nah, ada lagi nih Bu, pertanyaan Bu lihat Suryana Purnama. Wah, Coach, kalau misal dalam tim ada yang udah di PDKT, udah dideketin mungkin Bu ya, maksudnya, tapi selalu jawabannya iya doang begitu ya. Jadi saya kehabisan bahan. Nah, setelah itu dia kehabisan bahan nih Bu Lina. Gimana caranya yang oke supaya bisa terbuka? Oh, jadi membuat tim itu supaya nggak cuma yes boss atau yes bu, tapi betul-betul terbuka sebenarnya problem dia apa begitu Bu Lina. Itu caranya seperti apa ya Bu Lina ya? Jawabannya iya aja. Jadi itu sebenarnya ada beberapa faktor, tapi yang paling kelihatan adalah karena ini adalah hubungan antara manusia satu dan manusia lainnya. Yang harus dicek adalah apakah trust sudah ada antara coach sama tim atau coach sama coaching. Trust di sini adalah seberapa aman, seberapa nyaman dia mau bercerita terhadap kita.
apalagi kalau ini atasannya langsung gitu ya. Iya. Kadang-kadang dia mau menjawab itu, aduh kalau aku jawab ini nanti dia mikirnya apa ya. Kalau Iya, misalnya aku jawab betul. ini nanti aku dikiranya begini gitu. Itu dia berarti belum cukup trust. Itu satu. Jadi trust Iya. itu harus dibangun dulu kalau kita Dibangun, memang ya. mau engage sama orang lain, apalagi kita mau memberikan coaching. Kalau nggak ada trust, Iya. coaching itu nggak akan aktif jalannya. Nanti kayak ya Not work ya Bu ya, nggak jalan sama sekali. apakah kamu aku ikutin. Iya. Jadi trust itu harus dibangun terlebih dahulu. Gimana punya kalau trust sudah terbangun atau belum, dia sudah mulai menceritakan sesuatu yang mungkin di luar kerjaan gitu ya. Di luar kerjaan. Dan gimana cara membangun trust itu sendiri, itu juga ada beberapa, bahwa kita sebagai coach juga memperlihatkan bahwa kita itu bisa dipercaya tidak hanya pada sesi coaching. Makanya yang namanya coaching bisa dibawa sebagai gaya hidup, itu harus diperlihatkan di keseharian kita. Keseharian. Kalau misalnya di satu organisasi dia jarang banget menyapa gitu ya, karena memang mungkin sibuk, bukannya dia nggak mau gitu ya. Kemudian dia punya sesi coaching, atau pas sesi coaching dia bisa ya, Mas Hendy sebenarnya apa sih yang kamu pikirkan gitu. Kan dia juga yang, nyapa aja nggak pernah, atau dia nanya begini, kan juga ada gitu ya dia. Gitu ya, jadi nggak nyaman Bu ya, juga tiba-tiba ya, jadi trust itu juga harus dibangun di keseharian, dan dibangun di kesehariannya juga dengan cara yang memang kita tidak ngejudge, kita netral, kita lihat dia, kita sama-sama bekerja untuk mencapai tujuannya sama-sama gitu, bukan dia sebagai alat pencapaian tujuan. Itu juga salah satu yang sering dirasakan sama tim gitu. Betul. Trust jadi penting di sini. Penting ya, jadi harus ada trust dulu tuh Ibu ya, untuk kita bisa nggak cuma yes boss, ada keterbukaan, tentunya harus ada trust, itu poinnya ya Bu Lina. Nah kita lanjut tuh, karena waktu kita semakin sempit nih, tinggal mungkin sekitar 10 atau 9 menit lagi kita bahas. Ada Ibu Linawati bertanya nih, pada saat kita menjalankan coaching erat hubungannya dengan pencapaian, katanya Bu, betul. Terkadang ada salah kaprah seolah-olah hanya goal kita nih Bu yang dilihat. Wah, ini kan demi kamu gitu kan, kamu coaching saya. Nah, gimana sih ini bisa kita hindari begitu? Padahal kan memang sebenarnya demi kebaikan tim kita juga gitu Bu ya. Sama-sama win-win lah begitu. Nah, itu caranya seperti apa Bu Lina untuk menjaga hal itu Bu? Oke, nah itu balik lagi ke tadi prinsip kemitraan, prinsip bagaimana kita sepakat atas goals yang mau dicapai. Jadi kalau di dalam sesi coaching, kalau misalnya ada goals, itu harus disepakati antara coach dan coachee. Kalau si coachee, si yang orang mau di coach itu nggak setuju dengan goals itu, berarti belum bermitra, karena belum sepakat. Itu dia ya. Betul. Nah itulah, bangunlah yang namanya kepercayaan, itu penting ya Bu Lina ya, sehingga tidak ada satu kecurigaan, tidak ada satu hal yang membuat jadi lu ini kan buat lu, ini kan bukan buat gua gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Oke, nah itu penting ya. Jadi Bu Lina ini ya, kalau di bahasa saya di dunia NLP mungkin itu yang namanya membangun rapport ya, itu penting sekali membangun rapport begitu ya. Building rapport ya. Bu Lina moga-moga terjawab ya. Tidak hanya di building rapport atau trust, tidak hanya terjadi pas sesi coaching, harus dilakukan di keseharian. Itu yang kita sebut gaya hidup itu mungkin ya Bu Lina ya. Di dalam keseharian kita. Iya, jangan sampai kamu cuman bagus kalau jadi coach. Kalau kamu lagi nggak jadi coach, kamu balik lagi ke orang yang ngejat, yang nggak pernah nyapa gitu. Nah, itu nggak ada trust. Yes. Ya. Ini ada satu pertanyaan juga menarik nih Bu Lina. Cara menggali hot button daripada tim kita secara umum atau personal melalui coaching itu gimana sih Bu Lina? Kalau misalnya juga yang ditanya juga udah sebutkan hot button, ya udah tahu nih kita dream dia, goal dia apa. Bagaimana kita tahu itu benar-benar hot buttonnya dia ya Bu Lina ya? Jadi caranya dan juga bagaimana kita tahu itu betul-betul yang dia mau gitu. Oke. Ini maksudnya hot button tuh apa ya? Hot button mungkin adalah tujuannya kali ya Bu ya. Tujuan goal dia mungkin Bu. Karena pada saat coaching mungkin kita bertanya apa yang dia mau kan begitu. Nah, tapi kita tahunya betul-betul apa yang dia mau itu dari mana? Jangan-jangan tuh hanya sekedar bualan. Pokoknya hanya sekedar kita ngomong aja gitu. Oke.
Jadi sebenarnya gini, seseorang yang datang terus dia mau bilang saya mau ini gitu ya, itu pun juga harus digali karena memang belum tentu itu yang benar-benar jadi tujuan dia. Jadi dengan adanya coach, waktu tadi kita explore keadaan sekarang situasi kayak apa, sebenarnya itu membantu dia melihat dirinya benar nggak sih itu yang jadi tujuannya. Gitu. Nah, itu menarik tuh Bu. Jadi itu ada eksplorasi, ada pemetaan sama penggalian atas apa yang dia ucapkan, apa yang diceritakan gitu. Jadi bukan kita misalnya ini saya mau mencapai target saya 3 bulan ke depan misalnya gitu ya. Kemudian emang udah dilakukan apa aja? Ini yang nggak berhasil apa? Ini. Terus yang mau dilakukan berbeda apa? Ini gitu. Padahal sebenarnya belum tentu itu yang jadi concernnya dia mencapai target ini. Kita harus cek dulu situasi sekarang kayak apa gitu. Kalau kemarin nggak berhasil, yang jadi pembelajaran apa. Kemudian kalau dilihat faktor-faktor yang membantu itu tercapai apa aja. Nah akhirnya yang diekspor ternyata bukan soal dia pencapaian target, tapi bagaimana dia bisa connect sama orang lain, dia bisa berkomunikasi sama timnya, bisa lebih ke sana, jadi bisa berubah. Gitu. Jadi diperlukan pemetaan penggalian atas apa yang situasi apa yang terjadi saat ini, yang membuat dia sadar sebenarnya bukan soal dia nggak bisa nyampe target, tapi gimana dia bisa improve cara dia berkomunikasi. Improve ya, betul ya. Oke, nah itulah Bu Fani Goy ya, ini Bu Fani dari Samarinda nih ya, rekan saya juga ya. Mudah-mudahan cukup menjawab ya teman-teman semua, dan juga untuk mempelajari lebih lanjut nih Bu Lina. Tadi masalah pemetaan, masalah kita harus netral, itu ada nggak sih Bu caranya belajarnya seperti apa Bu? Apakah ada jadwal yang terdekat atau seperti apa nih? Ya, it's okay ini, karena saya percaya semua teman-teman ingin belajar begitu lebih jauh lagi gitu ya. Iya, sebenarnya kalau misalnya untuk kita bisa netral, itu belajarnya di keseharian. Saya juga masih belajar sampai sekarang. Bagaimana kita bisa present sebenarnya, hadir, kita show up sebagai coach. Itu tuh lebih caranya lebih gampang kalau misalnya ini jadi gaya hidup gitu ya di keseharian. Kalau ada apa-apa kita nggak langsung post, kemudian untuk kita stay sebentar, lalu pay attention terhadap apa yang terjadi saat itu gitu. Jadi kita nggak langsung bereaksi. Nah itu tuh untuk kita melatih supaya kita nggak terlalu ngejudge. Kalau ada apa-apa kita nggak, loh kok kayak gini, loh kayak gini. Tapi kita pause, tarik nafas untuk bisa present. Dan pay attention terus reflektif. Sebentar, apa sih yang buat saya kok tadi jadi marah? Apa yang buat saya kok jadi kesel? Dia ngomong gitu, apa yang buat saya jadi... Kemudian dari sana baru kita allow sebenarnya mengizinkan apapun yang terjadi saat itu gitu ya, tapi kita reflektif. Nah itu yang namanya self coaching. Makanya kenapa coaching bisa jadi gaya hidup, karena itu bisa dipakai siapapun untuk gitu. Diri sendiri. Wow, ini menarik ya. Menarik. Yes. Nah, cara belajarnya gimana sih Bu Lina? Apakah ada kelas-kelas yang terdekat dari Coaching Indonesia? Kita tadi sudah sempat Bu ya. Yang terdekat tuh kapan ya Bu? Mungkin teman-teman di sini juga ingin belajar nih. Apalagi sekarang di mana aja bisa belajar nih Bu. Enak banget, dengan biaya juga relatif lebih murah begitu ya daripada zaman dulu saya juga belajar begitu. Kapan tuh Bu yang terdekatnya nih Bu? Kalau teman-teman mau belajar benar-benar serius jadi profesional coach, kita memang ada sertifikasinya itu di bulan September ada. Itu bisa lihat di website kita di coachindonesia.com. Itu tanggal 11-12. Mulai 11-12 masih online karena belum bisa ketemu itu offline. Tapi jangan khawatir, online pun ternyata lebih efektif. Karena kalau di kelas offline itu distraction gitu. Tapi yang online ini ternyata kita udah 2 kali jalani sertifikasi yang profesional di sini online dan hasilnya luar biasa, malah lebih efektif. Itu ada di bulan September kalau emang mau belajar jadi certified professional coach gitu. Bisa lihat di coachindonesia.com. Yes. Nah, Bapak Ibu, jadi tadi terjelas ya bahwa September pun Coaching Indonesia mengadakan kelas ya, yang pasti kelasnya sangat menarik, juga bisa dipelajari di dalam kondisi pandemi begini, Bapak Ibu. Jadi jangan ragu untuk sedikit menilik-nilik, boleh DM juga Ibu Lorencia Lina, boleh kontak-kontakan karena waktu saya tahu juga terbatas ya Bu Lina di sini ya. Jadi boleh nge-DM, boleh DM Bu Lina langsung tanya gitu ya, mau PDKT sama Bu Lina gitu kan ya. Dan jika mau tahu lebih jauh
tahu tentang coaching Indonesia, why not gitu ya. Anda bisa ke websitenya dan segera untuk bisa pelajari kapan kelas